Lan. Pentas tahu saya 5 deh, Kak. Nambahin lagi nih 70. 40. Tapi waktu itu kalau nggak salah emang ada 40 gitu sih, Kak. Lupa apa gitu nama 40. Yang lain? Coba Sweety udah terlanjur jawab tuh. Menurut Sweety apa? Pentakosta tuh apa sih? Kan kita seri tentang Roh Kudus kan pembahasannya. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Pentakosta. Pentakosta tuh apa sih sebetulnya? Apakah Pentakosta itu perayaan umat Yahudi? Di mana umat Yahudi itu merayakan hari tersebut ya. Sebagai, pernah dengar nggak? Sebenarnya Pentakosta tuh harinya orang Kristen apa harinya orang Yahudi sih? Pernah dengar? Yahudi. Kenapa orang Kristen merayakannya juga? Itu kan peringatan orang Yahudi ya, di mana mereka mensyukuri berkat tuaian gandum. Mereka juga memperingati hari di mana Tuhan memberikan Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Juga hari di mana mereka merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi sebetulnya hari apa sih ini Pentakosta tuh? Kalau harinya orang Yahudi, kenapa dirayakan orang Kristen? Dan orang Kristen merayakannya sebagai apa? Sweety tadi belum jawab Sweety. Menurut Sweety apa Pentakosta itu? Hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Gitu dong. Ada lagi? Iya. Kenapa Yahudi ngerayain, Kristen ngerayain? Ya udah, emang kenapa kalau Yahudi ngerayain, Kristen ngerayain? Kan Pentakosta ini sebetulnya hari rayanya orang Yahudi. Ya, terus kenapa? Dan kenapa orang Kristen juga merayakannya? Orang Kristen merayakannya sebagai apa? Sebagai hari turunnya Roh Kudus, tapi Kok bisa beda? Dengan beda. hari yang dirayakan orang Yahudi? Ini kali hari turunnya Roh Kudus sama hari Pentakosta. Ngerti nggak sih, Kak? Jadi dulu Roh Kudus turun tuh sama. Kebetulan lagi Pentakosta juga. Kenapa sama? Nah ini sebenarnya udah clue nih. Kenapa sama? Ya sama. Ya pokoknya gitu. Pokoknya gitulah, Kak. Pokoknya tuh Roh Kudus tuh turun. Roh Kudus harus turun supaya menemani setiap orang percaya selama di dunia ini. Oke. Yang lain? Ada yang punya pendapat lain atau nggak setuju dengan pendapatnya Roland dan Sweety? Berarti semua sepakat ya? Saya rangkumkan nih dari jawaban Roland dan Sweety. Pentakosta itu 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus atau 50 hari setelah Paskah. Hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang percaya. Gitu ya? Sepakat semuanya? Oke, kalau sepakat semuanya coba dikasih reaction-nya supaya saya tahu. Sepakat, Kak. Sepakat ya. Oke. Terus kenapa? Ini pertanyaan kedua tadi sebetulnya belum kejawab ya. Kenapa hari Pentakosta itu dirayakan bersamaan dengan hari raya orang Yahudi? Orang Kristen merayakan Pentakosta itu sebagai apa sebetulnya?
Atau saya buat lebih sederhana. Orang Kristen itu memaknai Pentakosta sebagai apa? Sebagai apa tuh? Ada yang mau jawab? Ada yang berani jawab? Oke, coba saya mau minta pendapatnya. Raymond deh. Ya kak, Ya, orang Kristen tuh memaknai Pentakosta tuh sebagai hari apa sih sebetulnya? hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus datang sebagai penghibur gantiin Tuhan Yesus. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus tuh dimaknai sebagai apa? Nah, itu. Peristiwa tuh Roh Kudus itu dimaknai sebagai apa ya? Pembaharuan kata Kesia tuh. Nanti habis ini saya mau minta penjelasannya ya, Kes ya. Saya juga bingung kata-katanya kak. Nggak jadi. Gimana, Man? Gimana? Dimaknai sebagai inilah. Pokoknya jadi Roh Kudus lah yang mimpin orang percaya gitu. Bukan Tuhan Yesus lagi. Oke. Jawaban Raymond akan dilengkapi oleh pernyataan Kesia. Silakan, Kes. Tadi Kesia jawab pembaharuan. Apanya nih yang dibaharui ini? Apakah pembaruan ini kan karena Roh Kudus sudah dicurahkan jadinya pembaharuan janji Allah gitu. Pembaharuan janji Allah. Enggak, jangan. Jangan Kak, jangan dianggap benar tadi. Jadi pembaharuan inilah orang Kristen bisa memiliki, nggak tahu deh Kak. ini Roland barusan nambahin semua orang jadi punya kesempatan. Oke. Coba Roland jelasin duluan. Oke. Thank you guys untuk jawabannya, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas kok. Tadi Roland jawab semua orang jadi punya kesempatan. Maksudnya? Tapi saya nggak tahu ini benar apa enggak, Kak. Ya, nggak apa-apa. Kayak kan, apa sih bahasanya waktu itu yang pas Tuhan Yesus naik tuh kan yang turun Roh Kudus, karena kalau cuma Tuhan Yesus di dunia tuh kan cuma ada satu doang ya Kak, nggak bisa di segala tempat. Nah karena Tuhan Yesus naik, baru pas Roh Kudus turun, jadi kayak semua orang punya roh dari Allah gitu kan, jadi punya kesempatan untuk, bukan punya kesempatan, ya punya kesempatan sih, saya tadi ngomong punya kesempatan. Jadi kayak punya kesempatan untuk hidup yang, ya ini Kak, yang pembaharuan, gimana lagi bahasanya guys, jadi punya kesempatan untuk hidup yang jadi lebih benar lah Kak. Oke, jadi punya kesempatan supaya orang hidupnya lebih benar gitu ya. Tapi kalau orang itu nggak ngerespon gimana, Lan? Ya kan cuma golden ticket Kak. Apakah Roh Kudus juga bekerja bagi orang yang tidak percaya? Bekerja kalau ada firman dalam hatinya. Kalau ada yang terus orang di luar non-Kristen, Roh Kudus tuh berarti nggak ada perannya sama sekali ya? Nggak berani jawab Kak, saya kurang tahu. Nggak berani jawab. Oke.
Jawabannya adalah perannya terbatas. Ada tapi perannya terbatas. Kenapa? Nggak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau digarap menjadi manusia yang sempurna, model apa dan bagaimana? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Tapi sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak terkait Pentakosta? Ada? Belum? Oke. Sekarang kita bahas. Sebenarnya Pentakosta itu apa sih artinya? Dan kenapa kita merayakan Pentakosta? Kita merayakan Pentakosta sebagai apa? Dan bagaimana menyambut Pentakosta? Bagaimana orang Kristen menyambut atau merayakan Pentakosta? Gitu ya. Nanti kalau ada yang saya lupa-lupa tentang penjelasan yang barusan saya omong tadi, ditanya aja ya, diingetin. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Kita lanjut pembahasan tentang pneumatologi. Pneumatologi itu tentang Roh Kudus. Temanya adalah Pentakosta. Nah, kalau dilihat dari dua gambar ini, sebetulnya ini udah sebuah clue nih. Tuhan itu sangat luar biasa, sangat hebat. Dia memakai satu momentum besar untuk mendeklarasikan. Nah, ini udah clue lagi nih. Jadi kalau dilihat dari dua gambar ini nih, ini sebetulnya udah clue. Nanti kita bahas, setelah teman-teman bahas, nanti kita balik lagi ke slide ini. Oh, ternyata itu yang dimaksud dengan slide pertama ini. Gitu. Banyak orang Kristen sering menyebut kata Pentakosta. Ya. Dan merayakan hari Pentakosta. Tetapi banyak dari mereka yang tidak mengerti apa sebenarnya Pentakosta itu. Sebenarnya Pentakosta itu bukan hari raya milik orang Kristen, tetapi hari raya milik orang Yahudi yang mereka sebut Kamishim Yom. Kamishim Yom. Jadi Pentakosta itu harinya orang Yahudi ya, bukan hari raya milik orang Kristen. Sekarang kita mau baca Imamat 23 ayat 16 dulu. Nah, ini ayatnya. Satu orang boleh minta tolong dibaca? Silakan. Imamat 23 ayat 16. Jadi siapa nih yang mau baca nih? Coba. Iya, San. Baca aja, San. Oke. Imamat 23 ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. 7 minggu itu sama dengan berapa hari ya? Nah, ini tadi menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Sebenarnya 40, 50, apa 70 sih? 7 minggu itu sama dengan berapa hari? 49. 49. Sama dengan 50 hari. Gitu. Nah, kalau kita balik lagi nih, ini miliknya orang Yahudi ya, hari raya ini ya, yang mereka sebut sebagai Kamishim Yom. Ayatnya ini yang barusan kita baca tadi. Apa sih artinya Kamishim Yom? Nah, sekarang kita bahas kata per katanya ya, etimologinya. Kamishim Yom itu dari kata Kamishim dan Yom. Kamishim artinya adalah 50, sementara Yom artinya adalah hari jadi. Jadi kalau digabung, Kamishim Yom artinya adalah hari ke-50. Nah, disebut hari ke-50 maksudnya menunjuk kepada
jumlah hari mulai dihitung dari permulaan hari raya Paskah. Makanya tadi di awal Roland sempat bilang tuh, ini 50 hari setelah tadi gimana bilang Helen? Saya juga lupa, Kak. Iya, bisa lupa. Jadi ini dihitung dari Paskah ya. Menunjuk kepada jumlah hari mulai dihitung dari permulaan hari raya Paskah. Nah, Paskah adalah hari raya orang Yahudi yang penting. Sebab hari itu mereka memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Mereka memperingati peristiwa keluarnya mereka dari Mesir. Nah, peristiwa bersejarah itu mengawali lahirnya bangsa Israel. Maka pada hari ke-50 tersebut dijadikan hari raya mereka. Karena 50 hari sama dengan 7 minggu. Maka hari ini juga disebut Hak Syafuat atau hari 7 minggu. Hari raya 7 minggu. Nanti teman-teman bisa buka di Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayat 10. Hari raya ini juga disebut sebagai hari raya menuai. Hari raya menuai. Juga disebut sebagai hari raya buah bungaran. Yom Habikurim. Hari raya ini dinyatakan atau diumumkan sebagai pertemuan kudus. Dan pada hari itu pria-pria Yahudi tidak bekerja seperti biasanya. Mereka semua berkumpul di tempat kemah suci atau bait Allah yang mereka percayai sebagai tempat kudus guna beribadah kepada Tuhan. Hari raya Pentakosta bagi orang Yahudi adalah hari bersukaria, di mana mereka mensyukuri berkat tuaian gandum, sekaligus menunjukkan rasa takut dan hormat mereka kepada Yahweh. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi tadi slide pertama, nah ini udah mulai terjawab ya. Pada hari raya tersebut mereka diperintahkan untuk membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur ke Tuhan. Hari itu juga digunakan oleh mereka untuk memperingati pemberian hukum Taurat di Sinai. Hari raya tersebut juga digunakan untuk memperingati pemberian hukum Taurat di Sinai. Pada hari-hari itu mereka berkumpul di Yerusalem. Nah, ini dia nih. Ini yang tadi dibilang. Tuhan tuh luar biasa sekali. Jadi tadi pertanyaan pada saat kita diskusi itu sebetulnya pertanyaan yang mengarah kepada jawaban ini. Kenapa Tuhan pakai hari raya yang besar itu sebagai hari untuk mendeklarasikan, mencurahkan Roh Kudus-Nya? Ayo, kenapa tuh? Tuhan sengaja, memang sengaja Tuhan. Tuhan memakai momentum ini untuk mendeklarasikan, mendeklarasikan apa tuh? Lahirnya gerejanya di Yerusalem. Keren ya? Jadi memang sengaja. Jadi bagi orang Kristen apa? Nah, nanti di belakang tuh penjelasan itu. Kita lanjut. Nah, ini kalau kita perhatiin gambar ini nih. Ini sebetulnya clue ini. Ini udah merupakan penjelasan. Dalam bahasa Yunani, kami Shimyom itu diterjemahkan Hemerantes Pentekostes, yang artinya sama dengan kami Shim Yom, yaitu hari ke-50. Nah, rupanya Pentakosta itu diambil dari kata
dalam bahasa Yunani ini. Nah, dalam bahasa Yunani ya, sekali lagi, kamishimiom itu diterjemahkan hemerantes pentekostes. Jadi, bahasa Yunaninya kamishimiom ini kan hemerantes pentekostes. Jadi, kata Pentakosta itu diambil dari kata dalam bahasa Yunani ini sebetulnya. Pentakosta. Tuhan memakai momentum peristiwa peringatan hari raya tersebut untuk menyatakan kemuliaannya, yaitu turunnya Roh Kudus yang dijanjikan sebagai pentahbisan gereja Tuhan. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? Pentahbisan gereja Tuhan itu apa? Pentahbisan itu adalah tindakan menyucikan, tindakan memberkati. Jadi kalau kita balik di sini, Tuhan memakai momentum ini untuk mendeklarasikan lahirnya gereja di Yerusalem. Dan Tuhan memakai momentum atau peristiwa peringatan hari raya tersebut untuk menyatakan kemuliaannya, yaitu turunnya Roh Kudus yang dijanjikan sebagai pentahbisan gereja Tuhan. Pentahbisan tadi apa? Tindakan memberkati, tindakan menyucikan. Pada hari Pentakosta tersebut, murid-murid berkumpul di Yerusalem untuk berdoa dan berpuasa. Tuhan mencurahkan Roh Kudus sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Nanti teman-teman, ayat-ayat ini silakan dibaca sendiri ya. Karena kalau kita bahas takutnya terlalu lama. Nanti di slide-nya akan saya kasih kok, tenang aja. Dalam peristiwa tersebut, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tuhan sengaja menyertakan tanda-tanda spektakuler pada peristiwa Pentakosta tersebut. Dimaksudkan agar masyarakat Yahudi pada waktu itu dan dunia pada umumnya bisa melihat bukti penggenapan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis mengenai Tuhan Yesus di dalam Matius 3 ayat 11. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Tuhan Yesus yang datang kemudian lebih berkuasa dari Yohanes akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan api. Pada waktu itulah murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Yunani, lalein heterais glossais. Lalein heterais glossais bisa berarti bisa berarti bahwa murid-murid Yesus berbicara dengan berbagai bahasa yang mereka sendiri tidak pernah mempelajari. Kalimat lalein heterais glossais artinya mengucapkan satu bahasa, tetapi dapat dimengerti oleh banyak orang dari berbagai kelompok yang berasal dari berbagai bangsa. Dan hal tersebut seolah-olah murid Yesus berbicara dalam bahasa mereka. Momentum tersebut menjadi hari kelahiran gereja Tuhan di dunia. Mata dunia dibuka untuk melihat peristiwa besar, yaitu penuangan Roh Kudus sebagai konfirmasi bahwa karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus adalah jalan dari Tuhan dan Allah telah menggenapi semua perjanjian dan nubuatan. Saya ulang, momentum tersebut, Pentakosta maksudnya, menjadi hari kelahiran gereja Tuhan di dunia. Mata dunia dibuka untuk melihat peristiwa besar, yaitu penuangan Roh Kudus sebagai konfirmasi
bahwa karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus adalah jalan dari Tuhan, dan Allah telah menggenapi semua perjanjian dan nubuatannya. Oke, sebelum masuk ke slide berikutnya, ada beberapa kesalahpahaman ya tentang merayakan Pentakosta. Ada beberapa kesalahpahaman dalam merayakan Pentakosta. Terdapat gereja-gereja yang merayakan Pentakosta secara tidak tepat. Mereka mengadakan doa 10 hari menjelang hari Pentakosta dengan harapan terjadi pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi pada tahun 30 Masehi di Yerusalem. Doa 10 hari yang diadakan oleh banyak aliran Pentakosta menunjukkan beberapa hal, di antaranya adalah, ini kayaknya kita beralih ke notes ya. Minta tolong untuk di share note-nya. Oke. Terdapat gereja-gereja yang merayakan Pentakosta secara tidak tepat. Mereka mengadakan doa 10 hari menjelang hari Pentakosta dengan harapan terjadi pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi tahun 30 Masehi di Yerusalem. Titik. Doa 10 hari yang diadakan banyak aliran gereja, doa 10 hari yang diadakan banyak gereja aliran Pentakosta menunjukkan beberapa hal. Antara lain titik 2, satu. Pertama, seakan-akan Roh Kudus belum turun, maka perlu dinantikan lagi. Maka perlu dinantikan lagi. Lanjutannya, itulah sebabnya. Enggak, masih di nomor 1. Itulah sebabnya doa 10 hari sering disebut sebagai hari tanda petik 2, menantikan penuangan Roh Kudus. Menanti penuangan Roh Kudus. Menanti penuangan Roh Kudus. Tutup pakai tanda kutip lagi. Titik. Nah, ini sangat keliru, teman-teman. Sebab Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah diberikan. Roh Kudus tidak perlu dinantikan lagi. Penantian seperti ini menyangkali bahwa Allah Bapa sudah menggenapi janjinya. Alkitab jelas kok mengatakan bahwa nubuatan Yoel 2 ayat
28-30 dan nubuatan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 11 itu sudah selesai digenapi. Penggenapan nubuatan dalam Yoel 2 ayat 28-30 dan nubuatan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 11 itu sudah selesai digenapi. Sekarang yang kedua. Kedua, doa 10 hari mengisyaratkan seakan-akan pada hari menjelang peringatan Pentakosta menjelang peringatan Pentakosta, Roh Kudus bekerja lebih giat dibanding hari lain. Titik. Padahal Roh Kudus sudah dicurahkan dan bekerja giat setiap hari. Padahal Roh Kudus sudah dicurahkan dan bekerja giat setiap hari. Tidak ada masa-masa tertentu Roh Kudus bekerja giat sedangkan masa lain ia tidak giat. Tidak ada musim Roh Kudus bekerja dan bukan musim Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja sepanjang waktu, sepanjang musim. Bahkan setiap saat. Kalau seakan-akan ada lawatan khusus Tuhan atas umatnya, hal itu terjadi karena umat tidak berjalan dalam jalannya, sehingga perlu lawatan. Setiap saat Tuhan menyediakan segala berkat, kehadirannya dan lawatannya tanpa batas. Orang percaya harus selalu haus dan lapar akan kebenaran, serta mencari wajahnya untuk menerima lawatannya setiap hari. Jadi kalau yang kedua ini kan mengisyaratkan seakan-akan pada hari menjelang peringatan Pentakosta, Roh Kudus itu bekerja lebih giat dibanding hari lain. Padahal Roh Kudus bekerja setiap hari, setiap saat. Yang ketiga, masih dua lagi, Lan. Yang ketiga, mereka mengadakan doa 10 hari mengesankan bahwa hari menjelang Pentakosta mereka yang mengadakan doa kurang kata yang di awal. Mereka yang mengadakan doa 10 hari mengesankan bahwa hari menjelang Pentakosta lebih diberkati untuk menyambut Roh Kudus daripada hari yang lain. Mereka yang mengadakan doa 10 hari mengesankan bahwa hari menjelang Pentakosta lebih diberkati untuk menyambut Roh Kudus daripada hari yang lain. Nah, pemuliaan hari seperti ini sebetulnya merusak kebenaran. Kenapa? Sebab Alkitab berkata tidak ada satu hari yang lebih daripada hari yang lain. Kan yang ketiga ini poinnya apa? Mereka yang mengadakan doa 10 hari mengesankan bahwa hari menjelang Pentakosta itu lebih diberkati untuk menyambut Roh Kudus daripada hari yang lain. Padahal Alkitab berkata tidak ada satu hari lebih daripada hari yang lain. Anggapan seperti ini membuat orang Kristen tidak stabil dalam memperlakukan atau bersikap terhadap Roh Kudus. Orang percaya harus memperlakukan Roh Kudus secara konsisten, kapanpun dan dimanapun. Sebab Roh Kudus juga konsisten hadir dan menyertai orang percaya. Cuma tergantung respon masing-masing orang.
Orang yang nggak belajar kebenaran sebetulnya dia sama dengan orang yang tidak bersedia digarap oleh Roh Kudus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh rema. Roh Kudus nggak bisa tuh menerjemahkan logos yang kita punya menjadi situasi konkret kalau kita nggak punya logos. Padahal ya, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh rema. Rema itu kan pekerjaan Roh Kudus. Dan sebelum Roh Kudus itu menggarap kan kita sendiri harus berjuang. Kita sendiri harus berusaha untuk punya kebenaran. Ngerti kebenaran dalam arti logos. Sekarang yang keempat, kita lanjut. Biasanya pada doa 10 hari, perasaan jemaat nggak pakai koma itu. Biasanya pada doa 10 hari, perasaan jemaat dirangsang untuk meledak. Dirangsang untuk meledak. Untuk menerima Roh Kudus. Atau guna menerima Roh Kudus. Guna menerima Roh Kudus. Koma. Sehingga terjadi urapan palsu. Pseudo anointing. Dalam kurung pseudo. Pseudo. P-S-E-U P-S-E-U-D-O. Anointing. Anointing biasa. Anoint. Bukan annoying ya. Anoint. Nggak pakai anoint. Anoint ya. Ting. Tutup kurung apostrof. Titik. Poin keempat. Kita baca sekali lagi. Biasanya pada doa 10 hari menjelang Pentakosta, perasaan jemaat itu dirangsang untuk meledak guna menerima Roh Kudus. Ini kalau dibahasakan dengan bahasa sederhana ya, mendramatisir. Jadi menjelang Roh Kudus ada doa 10 hari yang sama dengan ini merangsang ya atau mendramatisir perasaan jemaat untuk meledak guna menerima Roh Kudus. Ngerti nggak ya yang dimaksud mendramatisir? Nangkep kan? Sehingga terjadi urapan palsu. Sama halnya kalau kita lagi memuji menyembah, tapi kita nggak ngerti sebetulnya menyembah itu apa sih. Dulu sebelum saya belajar kebenaran ya, belajar tentang apa arti penyembahan, terus sebetulnya apa sih yang dimaksud memuji Tuhan? Pokoknya asal dengar pemain musik itu mainin musik penyembahan ya, PPW ya, Praise and Worship. Musiknya itu kan membawa kita sekali, mendramatisir ya. Terus saya ngelihat teman saya tahu persis dia nggak bisa bahasa roh. Tapi tiba-tiba dia nangis, tapi seolah-olah itu dia buat seperti bahasa roh. Nah ini namanya palsu ya, bahasa roh palsu. Sama halnya dengan yang kita bahas sekarang, urapan palsu. Seakan-akan itu dari Tuhan. Padahal itu mah secara psikologis saja kita terpengaruh. Karena 10 hari menjelang Pentakosta itu dianggap sebagai hari khusus. Urapan palsu membuahkan bahasa roh palsu dan berbagai macam karunia palsu lainnya. Emosi menjadi tidak stabil, tidak terkendali,
sehingga tidak melatih orang menguasai diri dan menjadi dewasa. Dalam kehidupan orang percaya yang penting bukan fenomena spektakuler pada waktu-waktu tertentu, tetapi konsistensi untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga menghasilkan buah roh yang bernilai. Gak ada hari lain yang lebih daripada hari yang lain. Gak ada. Semua hari itu adalah kudus. Tidak ada satu musim di mana Roh Kudus bekerja dan di musim lain Roh Kudus nggak bekerja. Teman-teman pasti dengar kemarin ya, di gereja, salah satu gereja yang nggak perlu kita mention namanya, ada Pentakosta ketiga ya. Ya, silakanlah ditanggapi sendiri. Kan kita udah belajar nih sekarang. Jadi saya tidak akan mengatakan secara gamblang. Oke, kita lanjut ke slide tadi. Bet, emang ada Pentakosta kedua? Menurut mereka ada di Azusa Street ya. Saya lupa tahunnya tahun berapa. Tapi kalau ditanya ada nggak? Nggak ada. Pentakosta tuh ya sekali aja. Gitu. Kita juga nggak boleh ketawain mereka ya. Meskipun itu bisa kita yang belajar mungkin kok gini, ya udahlah nggak apa-apa. Ya itu, kalau orang nggak belajar, dia jadinya ngeroh. Kalau orang belajarnya sedikit, belajar firman sedikit, ini bicara budaya komunitas ya, atau budaya gereja. Nggak kekontrol dia. Ngeroh pasti. Sebaliknya orang yang belajar doang, yang belajarnya kental tapi nggak disertai dengan doa, kita jadi Farisi. Makanya harus dua-duanya ya. Ya harus dua-duanya. Jangan nggak belajar terus apa-apa, nubuat apa-apa, sesat. Gitu kan. Biasanya kan yang aliran profetik kayak begitu kan, mereka kasih penglihatan kan. Atau gampang mengecap sesat atau bidat. Atau ini antikris. Itu kan biasanya aliran-aliran yang ngeroh-ngeroh tuh. Makanya belajarnya juga harus diimbangi dengan doa. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih penting, belajar apa berdoa? Dua-duanya harus simultan jalannya. Dua-duanya harus serius juga. Tadi kalau salah satu dominan nggak bagus. Tadi kita udah bahas ya. Kalau misalnya belajarnya terlalu dominan, tapi kita nggak punya saat teduh, pasti kita jadi menghakimi orang lain dengan kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Sebaliknya, kalau kita berdoa kenceng, tapi belajar firmannya minim, jadinya ngeroh-ngeroh nggak jelas. Ya itulah doa-doa keliling. yang gerejanya seperti itu ya, saya tidak menyalahkan juga sih. Ini kan bicara tingkat pemahaman ya. Oke, kita lanjut. Ini kalau ada yang mau tanya boleh loh. Kalau nggak ada saya lanjut share nih, slide terakhir. Oke, saya mau baca ini sekali lagi karena ini penting. Ini penting. Momentum Pentakosta itu menjadi hari lahir atau hari kelahiran gereja Tuhan di dunia. Makanya Tuhan pakai momentum ini tadi ya, sengaja ya Tuhan pakai momentum ini. Supaya masyarakat Yahudi dan orang-orang pada umumnya di dunia melihat, mata dunia dibuka. Masyarakat Yahudi matanya dibuka untuk melihat peristiwa besar, yaitu penuangan Roh Kudus sebagai konfirmasi bahwa karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus adalah jalan dari Tuhan dan Allah telah menggenapi semua perjanjian dan nubuat. Terpenting dalam menyambut Pentakosta adalah diingatkan kembali karya Roh Kudus yang harus dominan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus, maka gereja akan kehilangan kuasa sama sekali. Ini betul sekali. Sehebat-hebatnya seorang
rohaniwan atau pendeta ya dalam mengumpulkan atau membendung jemaat. Tapi tanpa kuasa roh itu hanya jadi kumpulan aja. Hanya jadi kumpulan aja. Kan biasanya gereja-gereja yang menekankan mukjizat dan karunia, terus yang menekankan aspek kebutuhan fisik daripada kebutuhan rohani, ini kan sebenarnya banyak ya, lebih disukai ya. Iya nggak sih? Lebih disukai ya. Saya mau kasih sedikit keberatan saya tuh sama gereja-gereja yang seperti itu. Dan biasanya gereja yang melabelkan namanya ada nama anugerahnya ya. Biasanya gereja yang melabelkan nama gerejanya mengandung unsur atau nama anugerah. Itu biasanya mereka hanya menekankan aspek anugerah, aspek kebutuhan fisik tanpa tanggung jawab. Nah, saya nggak perlu sebut ya, saya nggak perlu mention nama gerejanya. Tapi biasanya yang saya temui begitu. Kan sebenarnya dari pemilihan nama ya, penekanan itu kan kelihatan sebetulnya ini arahnya mau kemana nih. Kalau misalnya hanya menekankan aspek kebutuhan fisik, orang mungkin banyak yang suka. Tapi orang-orang banyak itu saya sangat ragu ya bisa diselamatkan. Kalau pengajarnya itu aja selama 5 tahun itu aja, mau dibawa kemana jemaat Tuhan? Jadi 2 tadi, belajar sama berdoa harus simultan. Simultan itu artinya apa ya? Berbarengan. Dua-duanya harus jalan bareng-bareng. Nggak bisa satu-satu gini, nggak bisa. Harus berbarengan. Tangkap ya? Simultan. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka gereja akan kehilangan kuasa sama sekali. Kuasa itu diberikan Tuhan bagi pelayanan, baik pelayanan keluar, penginjilan, maupun pelayanan ke dalam, persekutuan. Untuk ini orang percaya harus membiasakan diri hidup dalam doa untuk mengalami dan merasakan kehadiran Allah dan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Nya secara nyata. Amin. Sampai sini ada yang mau tanya?